Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku di rumah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas teks deskripsi melanjutkan yang kemarin. Yang akan kita bahas hari ini adalah 1. Jenis teks deskripsi, 2. Ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi, dan yang ketiga pertanyaan, kemudian penutup. Jenis teks deskripsi ada dua macam, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua adalah teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain. Jadi apa sih perbedaan antara keduanya itu? Teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks mendeskripsikan benda atau manusia secara tersendiri. Penulis sengaja membuat teks deskripsi yang mendeskripsikan manusia atau benda, sedangkan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks yang lain adalah teks deskripsi yang terdapat pada bagian teks lain. Misalnya, yang teks deskripsi berada dalam teks cerpen. Jadi, penulis mendeskripsikan tokoh untuk membantu menggambarkan karakter atau watak tokoh dalam cerpen. Untuk yang selanjutnya yaitu ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada beberapa, yang pertama yaitu menggunakan kata-kata khusus. Misalnya, cantik dikhususkan lagi. Cantik yang seperti apa sih? Yang indah, yang elok, yang memesona. Kemudian menggunakan kalimat rincian, misalnya, temanku Rain sangat baik dan ramah kepada setiap orang. Dia selalu membantu dengan senang hati dan tanpa kenal pamrih. Dia mengajariku dan membantu ketika aku tidak lulus ujian matematika. Nah, di sini kalimat rinciannya adalah menjelaskan tentang atau merinci tentang sifatnya si Rain. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Misalnya kita akan mengatakan gagah, tapi gagah ini dirasa kurang memiliki emosi yang kuat, maka kita mencari sinonim atau persamaan kata lagi yang memiliki emosi yang kuat, misalnya kuat, perkasa. Untuk yang selanjutnya, menggunakan majas. Majas ini ada beberapa, namun ini contohnya. Kita lihat keindahan pantai ini semakin memesona dengan deretan pohon kelapa hijau, dengan daunnya yang melenggok ke kanan dan ke kiri bagaikan penari yang gemulai. Nah, di sini menggunakan majas personifikasi. Mana sih majasnya? Nah, majasnya itu ada pada daunnya yang melenggok ke kiri dan ke kanan bagaikan penari yang gemulai. Kenapa majas personifikasi? Karena majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah benda mati itu bisa melakukan sesuatu seperti manusia. Misalnya daun ini kan benda mati. Nah, daun itu bisa melenggak-lenggok seperti penari. Penari itu kan manusia. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Misalnya, keindahan bulunya sangat memesona. Apalagi merak hijau jantan yang memiliki ekor panjang dan mampu mengembang bagai kipas raksasa. Nah, di sini berarti penulis mengajak pembaca seolah-olah melihat bagaimana keindahan ekor merak hijau jantan yang mengembang bagai kipas raksasa. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir adalah kata ganti orang. Biasanya penulis dalam teks deskripsi jika ingin menuliskan atau mendeskripsikan manusia, penulis menggunakan kata ganti orang. Misalnya, yang kemarin sudah kita bahas adalah Rain. Rain yang cantik dan sangat pintar. Nah, penulis menggunakan kata ganti orang Rain. Untuk selanjutnya, silahkan ajukan pertanyaan melalui Google Classroom untuk materi yang belum dipahami. Jika sudah paham dan sudah melakukan pengajuan pertanyaan, silahkan kerjakan LK yang sudah tersedia di Google Classroom. Sekian pertemuan kali ini, terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf.